رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم ala rasulihil karim amma ba'd. Para orang tua kami, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Amin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ta'lim kita setiap hari Jumat. Kita akan bacakan kisah para sahabat Nabi SAW dari kitab Hikayatus Sahabah, bab semangat menuntut ilmu dan mendalaminya. Kisah yang ke-10, yaitu kisah semangat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada seorang laki-laki Ansar bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, tetapi banyak sahabat yang masih ada di antara kita. Mari kita temui mereka untuk menanyakan masalah-masalah agama dan kita menghafalkannya. Laki-laki Ansar tersebut berkata, apakah orang-orang akan datang kepadamu untuk menanyakan masalah agama, sedangkan sebagian besar sahabat masih hidup? Singkatnya, laki-laki Ansar tadi tidak bersedia. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melanjutkan ceritanya. Aku pun terus mencari ilmu agama. Jika aku mengetahui bahwa seseorang telah mendengar satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, aku langsung mendatangi dan menanyakannya. Aku mendapatkan khasanah ilmu yang sangat banyak dari kaum Ansar. Sebagian sahabat yang aku datangi, jika aku tahu dia sedang tidur, maka aku menghamparkan kain untuk duduk di samping pintu rumahnya. Walaupun wajah dan tubuhku kotor oleh debu yang dihembuskan angin, aku tetap menunggunya. Setelah ia terbangun, aku menyampaikan apa yang hendak aku ketahui. Sahabat Ansar tadi berkata, engkau adalah sepupu baginda Rasulullah SAW. Mengapa engkau harus menyusahkan diri seperti ini? Seharusnya engkau memanggilku saja, dan aku pun akan datang kepadamu. Maka aku pun menjawab, aku sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang lebih berhak mendatangimu. Sebagian sahabat yang lain bertanya, sejak kapan engkau duduk dan menungguku? Aku pun menjawab, cukup lama juga. Ia pun berkata, engkau telah berbuat sesuatu yang tidak layak. Mengapa tidak memberitahu sebelumnya agar aku dapat mengetahuinya? Maka aku pun menjawab, hatiku tidak ingin hajatmu tertunda karena kepentinganku. Aku pun terus mempelajari ilmu darinya hingga suatu ketika banyak orang yang datang kepadaku untuk belajar ilmu dariku. Laki-laki Ansar yang pernah aku ajak mencari ilmu baru menyadari dan menyesal seraya berkata, ternyata anak ini lebih cerdas daripada kita. Kisah ini diceritakan oleh Imam Ad-Darami, ya, dalam Imam Ad-Darami. Keterangan hadis, karena semangatnya dalam mencari ilmu sejak kecil itulah pada masanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah dijuluki Hibrul Ummah atau pakarnya umat, dan Bahrul Ilmi yaitu samudranya ilmu. Ia wafat, Sayyidina Abdullah bin Abbas wafat di Taif. Orang yang mengimami salat jenazahnya adalah Syekh Muhammad bin Ali bin Abu Talib rahmatullah alaih. Syekh Muhammad rahmatullah berkata, pada hari ini Imam Rabbani yaitu pendidik yang sangat besar umat telah wafat. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, orang yang paling mengetahui asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab ayat Al-Quran diturunkan, adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menempatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di jajaran para ulama terkemuka. Itulah hasil pengorbanan dan kesungguhan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam mencari ilmu. Seandainya ia hanya mengandalkan hubungan kerabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ia tidak akan mencapai derajat seperti itu. Masya Allah. Ya, beliau ini termasuk ahlul bait Nabi, ya, sepupu. Jadi Abbas radhiyallahu anhu itu pamannya Rasul, ya, pamannya Rasul. Abdullah bin Abbas masih kecil waktu itu. Ya, jadi di kalangan sahabat itu mencari ilmu luar biasa, apalagi di kalangan ahlul bait Nabi. Ya, kalau sekarang kan enggak. Nah, harusnya kan ilmu itu seperti sumur, ya. Siapa yang butuh datang ke sumur kan? Gayung yang mendatangi sumur atau sumur mendatangi gayung? Nah, tapi hari ini sumur yang mendatangi gayung. Ya. Kalau kami dulu, ya memang datang ke ulama, ke rumah. Waktu kami di Medan, mulai dari SMP, SMA, ya, kuliah, datangi ulama, ke rumah ulama, datang nyorogan, kalau orang Sunda bilang nyorog, bawa kitabnya, ya, sebagian dapat ilmunya, sebagian enggak, tapi usaha mendatangi ulama itu sunnah. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, gitu. Terus sekarang kan punya uang, panggil guru. Nah, panggil guru, gurunya dikasih bayaran, seolah-olah nggak ada harganya lagi hari ini. Para tuan guru tuh nggak ada harganya, hanya udah dibayar amplop selesai. Nah, gitu ya. Padahal kita harusnya beradab terhadap guru. Beliau padahal sepupu Nabi, tapi nggak mau membangunkan calon gurunya, ya nggak, nunggu di depan. Tapi karena nggak pernah kita bacakan di rumah kita, di majelis-majelis kita, sehingga kita tidak pernah tahu. Anak-anak kita malah nontonnya film-film Shaolin, film-film Barat, seolah-olah mereka yang punya peradaban itu, ya. Oh, kayaknya keras belajarnya. Padahal para sahabat sudah memulainya sejak dulu. Mudah-mudahan ada sifat-sifat itu pada diri kita, ya. Dan biasanya kalau zaman dulu ya, kami belajar setelah selesai misalnya, guru kami bilang, sekarang kalian pergi ke ustadz sana atau kiai sana. Kalian belajar, beliau tuh ahli dari ilmu tauhid. Belajar akidah ke ustadz sana. Nanti kami datang, perwakilan 3 orang, minta waktu beliau. Kata beliau, saya nggak nerima murid lagi. Terus balik kan, misalnya ke Kiai Tengku misalnya balik. Ditolak kami, Ustadz, di sana ditolak kami. Ah, masa nyerah kalian? Datangi lagi lah, kalah pula sama film Shaolin kalian. Nah, beliau selalu bilang gitu. Datang lagi besok kami. Iya, aku udah nggak terima murid. Nah, diusir berkali-kali itu, sampai akhirnya diterima. Jadi ada 5 sampai 7 Ustadz, ada ahli Quran, Ustadz Yusa, ada ahli fikih, Kiai Tengku, kemudian ahli tauhidnya, kemudian tasawufnya, banyak kan. Ada 7. Kemudian saya pergi ke Palembang lagi, Kiai Solihin, lebih ke tasawuf. Jadi masing-masing beda-beda. Ya, dulu ngajarnya pun berat, pakai bekas antena TV itu kan. Kalau ini wah. Terus kalau udah telat, ditutup pintu itu. Ada yang telat gitu datang, tutup pintu, pulang kau. Jadi kami yang udah di dalam rumah aja yang dapat. Sudahlah gratis ya. Kami dapat ilmu gratis, dikasih makan. Selesai ngaji, keluar makan besar. Makan. Kemudian setelah ngaji, terus kami tanya, kok begini Pak Kiai, kok begini Ustadz? Kok kami udah gratis dikasih makan? Apa kata beliau-beliau? Rahmatullah alaihim. Ya, semoga Allah merahmati beliau-beliau yang sudah wafat.
Beliau katakan nanti kalian satu saat ada yang jadi ustadz juga, ada yang jadi ulama juga. Buatlah seperti ini pada murid kalian. Ya, buatlah seperti ini pada murid kalian. Dulu kami belajar begitu juga guru-guru kami. Jadi guru itu mengukir murid. Guru mengukir murid. Kalau mau ngeliat gurunya Pak Yahya gitu, lihat aja Pak Yahyanya kayak gimana sikapnya gitu. Pasti ketahuan gurunya kayak gimana. Gitu ya. Kita ini mencerminkan guru kita. Ya. Kalau ngajar harus ada amplop, ya berarti guru saya begitu tuh. Kan gitu. Dulu karena dia hari-hari ngelihatnya begitu. Gitu. Tapi kalau saya biasa nggak mau nerima amplop, berarti guru-guru saya begitu juga. Gitu ya. Jadi itu pentingnya kita mencari ilmu. Ya. Kalau saya nggak berani cari ilmu sebelum disuruh sama guru-guru kami yang lain. Ya, mereka ridho baru kita cari. Tapi mungkin zaman sudah berubah. Ya, zaman sudah berubah. Hari ini ilmu ya bisa didapatkan di mana saja, tapi keberkahannya berbeda. Saya melihat keberkahannya berbeda. Banyak sekarang pelajar gitu ya, penuntut ilmu yang adabnya kurang. Bahkan setelah mereka menuntut ilmu, adabnya tidak terlihat di masyarakat. Terhadap orang tua yang lebih tua dari dia, terhadap orang alim yang ada sekitar dia, itu nggak nampak ada adabnya. Ya, padahal adab itu di atas ilmu. Biasanya orang-orang yang menempa diri belajar ilmu pada guru itu, ya, muwajjahah, musaffahah, itu biasanya adabnya tinggi itu. Karena gurunya menekan dia untuk menyampaikan itu. Gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau kita udah ngerasa telat, ya sampaikan sama cucu kita. Nah, kamu jangan berhenti nuntut ilmu, terus sampaikan. Sehingga nanti kita dapat bagiannya juga. Nah, saya kemarin jadi kakek. Ponakan saya melahirkan. Yang hafizah di Bengkulu. Dia mimpin pondok putri di Bengkulu. Di daerah pedalaman banget. Padahal ponakan kesayangan saya itu. Nah, baru lahiran. Udah jadi atok saya. Udah jadi kakek. Kakek yang apa namanya? Yang muda dan ganteng. Gendutnya jangan dibilang. Gitu, dia pun ketawa. Berarti om udah jadi kakek dah kan? Iyalah om atok gitu. Ya, atok yang ganteng dan muda ya. Tapi gendutnya jangan dibilang. Gitu. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Cucu-cucu bapak-bapak semua juga sehat semua. Ya, kelak jadi hafiz-hafizah, jadi alim-alimah, dai-daiyah yang menjadi matahari bagi umat dan menjadi qurrata a'yun bagi seluruh keluarganya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli. Train your mind to be stronger than your feelings.
Don't give up on yourself. There's a reason why you started. Be obsessed with becoming the best version of yourself.